Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan tafsir Juz Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih di surah Al-Lahab sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla naron dzata lahab. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia, yakni Abu Lahab, akan masuk ke dalam naron, ke dalam api dzata lahab, yang api ini memiliki kobaran-kobaran. Ya, ada kobaran-kobarannya. Kata beliau, as-sinu fi qawlihi sayasla litanfisi al-mufidi lil haqiqati wal qurb. Huruf sin yang ada pada kata sayasla, ya, diawali dengan huruf sin. Sin di situ maknanya adalah, kata beliau, litanfis, ya, sebagai sebuah ancaman tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah dekat dan akan terjadi. Itu diancamkan kepada Abu Lahab tersebut, yakni annallaha ta'ala tawa'adahu bi annahu sayasla naran dzata lahabin an qarib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam Abu Lahab bahwasanya dia kelak akan masuk ke dalam neraka yang berkobar, an qarib, dalam waktu yang dekat. Li'anna mata'ad dunya wal baqa'a fid dunya mahma tala fa innal akhirata qaribah. Kenapa dikatakan dekat? Karena segala sesuatu yang akan datang itu pasti dikatakan dekat. Kata beliau, semua nikmat-nikmat duniawi, ya, bahkan usia yang panjang, seorang dipanjangkan usianya di dunia ini, tetap saja dikatakan akhirat itu dekat bagi dia. Makanya kalau kita ditanya apakah akhirat atau kematian itu dekat, maka apakah hari kiamat itu dekat, maka kita jawab iya. Baik ditinjau dari sisi hari kiamat secara total atau hari kiamat yang terjadi pada masing-masing individu. Hari kiamat yang masing-masing terjadi pada individu maksudnya adalah ketika dia mati. Ya, kata para ulama, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka telah tegak kiamat baginya. Ya, ini dekat. Ya, kematian ini sangat dekat. Demikian juga hari kiamat yang total. Nah, hari kiamat yang total, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan alam semesta ini, itu juga dekat. Karena segala sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Ya, Anda rasakan sendiri saja.
Misalnya kita mau rencana masih tahun depan, ya, mau rencana tahun depan, ya mungkin ada yang insya Allah melaksanakan haji misalnya, ya mau rencana tahun depan melaksanakan haji. Berapa bulan lagi? Masih lama, ya kan? Tapi kan itu akan datang. Pasti nanti akan kita rasakan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dekat sekali. Ya apa ngomongnya? Begitulah pokoknya lah, sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Nah demikian juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab diancam oleh Allah bahwa dia akan masuk ke dalam neraka dalam waktu yang akan datang. Hatta nasu fil barzakh wa in marrat alaihim as-sininu tiwal faka'annaha sa'ah. Bahkan manusia yang berada di alam barzakh sekalipun, orang-orang yang berada di alam barzakh sekalipun, meskipun dia di alam barzakh itu bertahun-tahun lamanya, sangat panjang sekali dia merasakan alam barzakh itu, faka'annaha sa'ah, namun tetap saja itu seolah-olah hanya sebentar saja. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35, ka'annahum yauma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka seolah-olah mereka melihat hari yang telah dijanjikan kepada mereka, tidaklah mereka merasakan hari tersebut kecuali sa'atan minan nahar, hanya sesaat di waktu siang. Mereka merasakannya kehidupan dunia itu, kehidupan alam barzakh itu hanya sesaat saja di waktu siang, tidak lebih dari itu. Wa syai'un muqaddarun bisa'ah min nahar fa innahu qarib. Sesuatu yang dihitung dengan siang hari itu adalah sesuatu yang dekat. Kemudian ayat berikutnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, yakni kadzalika imra'atuhu ma'ah. Dan sebagaimana nasibnya Abu Lahab yang tadi diancam masuk neraka, kadzalik, seperti itu juga istrinya dia. Ya, diancamkan seperti itu juga kepada istrinya dia. Jadi yang kena vonis neraka dalam ayat ini dua orang, bukan Abu Lahab tok, tapi juga istrinya Abu Lahab, dia juga terkena. Wahiyya imra'atun min asyrafi Quraisyin, dan dia adalah wanita yang termasuk di antara kalangan-kalangan bangsawan Quraisy, orang-orang yang terpandang di kalangan Quraisy. Lakin lam yughni anha syarafuha syai'an liqauniha syarakat zawjuha fil ada'i wal ithm. Namun kemuliaan nasab yang dimiliki sama orang ini, sama wanita ini, itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia, karena dia telah membantu suaminya, dia telah berserikat dengan suaminya dalam hal perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat. Wal baqa'u 'alal kufr, dan juga dia tetap di atas agama kekufuran, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Yang disebutkan yaitu Ummu Jamil, ya, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab. Wa qawluhu hammalatal hatab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Ya, hammalatal hatab artinya membawa kayu bakar. Quri'at bin nasab war rafa. Ya, ini dari segi bahasa Arab ya. Bisa dibaca dengan fathah, bisa dibaca dengan dhamma. Bisa dibaca dengan fathah seperti wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga bisa dibaca dengan dhammah, wa imra'atuhu hammalatul hatab. Ya, bisa juga dibaca dengan dhammah. Apa ada bedanya? Ada. Ya, ada bedanya dari sisi nahwu. Amman nasab fa innaha takunu halan limra'atin. Kalau dia dibaca fathah, hammalatal hatab, maka kedudukannya di dalam ilmu nahwu, kedudukannya dalam kalimat tersebut wa imra'atuhu hammalatal hatab, itu sebagai hal,
yakni kondisi sang wanita tersebut sebagai pembawa kayu bakar. Ya, kondisi wanita itu sebagai pembawa kayu, yakni wa imra'atuhu hala kauniha hammalatal hatab au takunu mansubatan 'ala dzam li anna an-na'ta al-maqtu' yajuzu nasabuhu 'ala dzam. Atau bisa juga kenapa di fathah, karena dalam rangka celaan kepada dia, ya, dalam rangka mencela dia, karena kata beliau dibolehkan untuk menyebutkan sifat dari sesuatu kalau itu dalam rangka mencela. Ai adammu hammalatil hatab, maksudnya adalah dia itu adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya pembawa kayu. Wa amma ala qira'atir rafa' fahiya sifatun limra'atin. Adapun kalau dibaca dhamma, ya, kalau dibaca dhamma, kalau dibaca dhamma hammalatul hatab wa imra'atuhu hammalatul hatab, maka itu sifatnya maka itu posisinya sebagai sifat. Nah, sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati dhamma, maka sifatnya juga dhamma. Misalnya, ya repot sih kalau ini bahasa Arab juga. Wamra'atuhu, wamra'atu, dhamma. Nah, sifatnya hammalatul hatab, dhamma juga. Nah, kalau dalam nahwu sifat mengikuti yang disifati. Hammalah, kata beliau, sighatun mubalaghatun, ay tahmiluhu bi kathrah. Hammalah itu adalah kata yang hiperbol. Kalau sekedar membawa kayu, hamilah, yang membawa kayu. Tapi kalau disebutkan dalam bentuk hammalah, berarti itu hiperbol, sangat atau banyak. Ya, dia menunjukkan membawa kayu dengan sangat banyak sekali, bikathrah. Sama kayak pernah kita jelaskan, kalau bahasa Jawanya seperti apa? Iya, wakeh. Bahasa Jawa hiperbolnya itu, mubalaghahnya itu tinggal nambahi huruf u. Api biasa. Kalau sangat api apa? Kari nambahi u ayo, api gitu. Itu berarti hiperbol, sangat. Luwe, ya kan? Kalau menunjukkan sangat lapar sekali, luwe gitu kan. Ya, seperti itu hiperbol kalau dalam bahasa Jawa. Wa dzakaru annaha tahmilul hatab alladhi fihi syauq wa tad'uhu fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli adzar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahasanya wanita ini Ummu Jamil, dia membawa kayu yang berduri, ya, membawa kayu-kayu yang ada duri-durinya. Kemudian diletakkan di jalan-jalan yang sering dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk menyakiti beliau, dalam rangka untuk mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi jidiha hablun min masad. Ya, dia membawa kayu bakar. Nah, di pundaknya itu ada tali-tali yang terbuat dari serabut untuk mengangkut kayu bakar itu. Ya, kata beliau, al-jid al-unuq fi jidiha, jid itu artinya adalah pundaknya. Wal habl ma'ruf, adapun al-habl ya itu sesuatu yang sudah diketahui, tali. Wal masad al-lif, adapun al-masad yakni ya serabut-serabut tali itu. Yakni annaha mutaqallidatun hablan minal lif takhruju bihi ila as-sahra liturbita bihil hatab alladhi ta'ti bihi litada'ahu fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni dia menjadikan tali-tali
sebagai sesuatu yang dia ikatkan. Ya, dia pergi ke padang pasir, dia pergi untuk mencari kayu, untuk kemudian dia ikatkan kayu-kayu yang berduri tadi, kemudian dia bawa di pundaknya, dipikul di pundaknya, dan diletakkanlah kayu-kayu yang berduri itu di jalanan yang sering dilalui oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik, wa huwa isyaratun ila dunuwi nadratiha wa annaha ahanat nafsaha imra'atun min Quraisy min akabiri qabaili Quraisy takhruj ila sahra wa tad'u hadzal habla fi unuqiha wa huwa minal lif ma'a ma fihi minal muhana. Kata beliau, ini termasuk di antara bentuk azab Allah atas dia. Karena bagaimana tidak, dia ini kan wanita terpandang, wanita terhormat, kok belani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah seperti itu. Ya kan, wanita bangsawan. Anda bayangkan wanita yang bangsawan yang apa ya, bajunya bagus mungkin, yang dihormati sama orang, belani nyari kayu bakar, belani nyari kayu yang berduri, kemudian mencari tali-tali. Setelah itu belani dia mengangkut kayu-kayu berduri itu dan diletakkan di jalan-jalannya Nabi SAW yang sering melewatinya. Itu kan kalau dipandang sama orang, kan kulapo sih ini. Wanita terhormat yang harusnya menjaga kewibawaan, menjaga kedudukan, kok melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, ini diantara bentuk dia merendahkan dirinya sendiri. Lakin min ajli adiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua itu dia lakukan dalam rangka untuk menyakiti atau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah wa bihadza yantahil kalam bima yassarallahu azza wa jalla ala hadhihi surah. Kata beliau, dengan ini selesai sudah pembahasan tafsir surat Al-Lahab. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kita lanjut ke tafsir surat Al-Ikhlas. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan tafsir surat Al-Ikhlas, di sini kita bawakan dari beberapa referensi bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat agung, meskipun ayatnya pendek, ya meskipun sangat ringkas sekali, namun ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dan ada banyak sekali kandungan-kandungan makna yang ada di dalam surat Al-Ikhlas. Di antaranya, jumi'at hadhihi suratil azimah anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Surat ini terkumpul di dalamnya 3 tauhid, 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Siapa yang bisa mereteli dari surat Al-Ikhlas mana rububiyahnya, mana uluhiyahnya, mana al-asma wa sifatnya? Dari rububiyahnya dulu. Itu di ayat yang apa dan kenapa? As-Samad, ya. Di antara rububiyahnya adalah As-Samad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan makhluk-makhluknya, dan makhluknya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni makhluk yang membutuhkan Allah karena Allah yang memberikan mereka kehidupan, Allah yang memberikan mereka rizki, Allah yang memberikan mereka ya dan apapun dari makna rububiyah itu. Kalau uluhiyah, Allahu Ahad, ya. Allah adalah Ahad, yakni dia satu-satunya yang disembah dan diibadahi. Atau juga dari kata Allah itu sendiri.
Allah itu artinya kata Abdullah bin Abbas, dzul uluhiyati wal ubudiyah ala khalqihi jami'a. Allah itu artinya adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Kalau asma wa sifat banyak. Ya, Allah, Ahad, As-Samad, itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ditiadakan sama Allah, sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah. Apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki bapak dan Allah tidak pula memiliki anak. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ini sifat salbiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan maka terkumpul 3 tauhid ini. Demikian juga di antara keutamaan surat Al-Ikhlas, ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan mulianya surat Al-Ikhlas ini, akan keagungan surat Al-Ikhlas ini. Tapi sebagiannya adalah hadis-hadis yang palsu. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas, akan kita bawakan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu juga disebut oleh para ulama dengan surat At-Tauhid. Ya, surat Al-Ikhlas juga disebut dengan surat At-Tauhid. Adapun sebab penamaan surat Al-Ikhlas, kenapa dia disebut surat Al-Ikhlas? Kalau kita lihat nama-nama surat yang lain, itu diambil dari kata yang memang disebutkan dalam surat tersebut. Al-Baqarah misalnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Ya, kemudian Ali Imran disebutkan, Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ya, surat An-Nisa disebutkan apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha. Oh iya, surat favorit, ayat favorit. Ojo lali antum. Baik. Nah, kalau surat Al-Ikhlas kenapa tidak disebutkan kata-kata ikhlas di dalamnya? Kata para ulama, li'anna fi qira'atiha khalasan min adzabillah. Karena yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas itu adalah khalas, yaitu bentuk melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas itu adalah upaya untuk meloloskan diri, melepaskan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diantara keutamaannya menghindarkan seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Auli anna fiha ikhlasan lillahi min kulli aibin wa min kulli syarik. Atau bisa juga surat Al-Ikhlas disebut ikhlas karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada upaya untuk mengikhlaskan, maksudnya membersihkan Allah. Ikhlas artinya memurnikan dari segala macam cacat bagi Allah, segala sifat-sifat yang gak layak bagi Allah, atau dari segala macam syirik, sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Diresiki, diberseni Allah dari sekutu-sekutu atau sifat-sifat yang gak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Atau bisa juga yang ketiga, auli annaha khalisatun lillahi laisa fiha amrun wala nahyun. Disebut surat Al-Ikhlas murni, memurnikan, karena di dalam surat ini isinya murni, hanya khusus Allah yang dibicarakan dalam surat ini. Gak ada selain Allah yang dibicarakan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada halal, tidak ada haram, tidak disebutkan malaikat, tidak disebutkan hari kiamat, tidak disebutkan nabi. Murni yang dibicarakan dalam ayat surat ini cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ikhlas. Auli annaha ya auli anna li anna qari'aha qad akhlasa dinahu lillah. Atau bisa juga dia disebut surat Al-Ikhlas karena yang membaca surat ini maka dia akan menjadi orang yang ikhlas kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia benar-benar membacanya dengan tadabbur. Dia berusaha memahami
makna-makna yang terkandung dalam ayat ini, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, orang yang bertauhid dalam beribadah. Dan kita lanjut atau kita masuk ke ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Atau sebelumnya di sini beliau mengatakan, dzakara fi sababi nuzuli hadhihi surah, sebab nuzul atau sebab turunnya surat ini. Ya, kita tahu bahwa tidak semua ayat, tidak semua surat ada sebab nuzulnya. Ini pernah kita pelajari dalam usul fit tafsir. Ya, pembahasan usul fit tafsir. Ayat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, surat atau ayat kepada Nabi SAW itu bisa dengan yang pertama ibtidai, turun kepada Nabi secara tiba-tiba tanpa ada sebab yang melatar belakanginya. Tahu-tahu Nabi SAW menerima wahyu tersebut. Ada juga yang bentuknya sababi, ya, turun kepada Nabi SAW karena ada sebab yang melatar belakanginya. Ya, jadi nggak semua ayat-ayat atau surat-surat itu ada sebab nuzulnya. Nah, diantara yang ada sebab nuzulnya adalah surat Al-Ikhlas ini. Annal musyrikina awil yahud qalu lin nabi SAW. Sebab nuzulnya adalah, yaitu pernah orang Yahudi atau orang musyrik. Ya, ada memang beberapa riwayat menyebutkan bahwa yang bertanya ini adalah orang Yahudi atau orang musyrikin Quraisy. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, sif lana rabbak, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu itu. Atau dalam riwayat yang lain, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, sebutkan nasab keturunan Tuhanmu. Ya, Tuhanmu itu bin siapa, bin siapa, bin siapa, sebutkan nasabnya. Unsub lana rabbak. Fa anzalallahu hadhihi surah, maka kemudian Allah menurunkan surat ini secara total. Makanya diawali dengan qul. Ya, biasanya ayat yang diawali dengan qul, katakan wahai Muhammad, itu pasti karena Nabi SAW sebelumnya ditanya. Ya, maka jawablah qul. Sebelum kita lanjut, tadi kita singgung tentang fadilah atau keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas adalah annaha sifatur rahman. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu kandungannya adalah Ar-Rahman, atau kandungannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang paling mulia, maka berarti surat ini adalah surat yang mulia karena murni berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam awal-awal kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan li'anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung dari kandungan ilmu yang dipelajarinya. Nah, kemuliaan suatu surat itu tergantung dari surat atau apa yang dipelajari, dibicarakan dalam surat tersebut. Yang dibicarakan dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang paling mulia, maka berarti surat ini memiliki kemuliaan. Ingat ya, ayat-ayat Al-Quran itu yatafadhal, tidak satu level antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak satu level. Ada ayat yang lebih mulia daripada ayat yang lain, ada surat yang lebih mulia daripada surat yang lain. Meskipun semua surat dan ayat Al-Quran itu mulia, tapi kemuliaannya bertingkat-tingkat. Sama kayak Nabi dan Rasul. Ya, kita mengatakan semua Nabi dan Rasul mulia atau enggak? Mulia. Tapi kemuliaannya apakah satu level? Enggak, bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul-rasul yang sebagiannya kami muliakan di atas sebagian yang lain. Baik, ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
Beliau menceritakan ba'atha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakkaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbu. Ini berarti dua keutamaannya. Surat Al-Ikhlas isinya tentang Allah, dan yang kedua surat Al-Ikhlas itu mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan kecintaan Allah kepada kita itu. Jadi ceritanya Nabi mengutus suatu pasukan namanya Sariyah. Sariyah berarti pasukan diutus oleh Nabi, tapi Nabinya nggak melok. Ya, Nabinya nggak ikut. Itu Sariyah. Nabi mengutus sahabat-sahabat dipimpin oleh seorang pemimpin pasukan, komandannya. Nah, setiap kali sholat orang ini baca surat Al-Ikhlas. Ya, setiap kali dia melaksanakan sholat menjadi imam bagi prajurit-prajuritnya, dia itu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya. Tapi motivasinya beda kayak kita. Ya, kita baca surat Al-Ikhlas, sering baca surat Al-Ikhlas karena karena pendeknya, karena ringkesnya, atau karena memang nggak ada hafalan lain, wis. Al-Ikhlas kok di sini hafal. Tapi sahabat ini enggak. Dia baca surat Al-Ikhlas bukan karena itu. Tapi prajurit-prajuritnya ini heran semua. Kok mesti Al-Ikhlas? Kok mesti Al-Ikhlas? Hanya dilaporkan sama Nabi SAW. Maka Nabi justru memerintahkan mereka untuk tanya balik. Duh, tanyakan dia. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia kok suka membaca surat Al-Ikhlas? Tanyakan dia. Maka mereka pun bertanya. Ternyata mereka atau panglima ini, komandan ini, dia sering membaca surat Al-Ikhlas karena kata dia li annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas berisi tentang sifat-sifatnya Ar-Rahman, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbuha, dan aku cinta terhadap sifat-sifat Allah tersebut. Makanya dia cinta baca surat Al-Ikhlas karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, cici kan? Lain. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fa akhbiruhu bi annallaha yuhibbu. Kalau gitu, sampaikan kepada orang tersebut bahwa Allah juga cinta sama dia. Ya, Allah Azza wa Jalla juga mencintainya karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ada kemiripan ini dengan sahabat tadi. Sama-sama cinta surat Al-Ikhlas. Sama seneng surat Al-Ikhlas, jadi surat favorit. Tapi tadi motivasinya itu dibenerno. Jangan senang surat Al-Ikhlas karena ringkesnya, tapi suka surat Al-Ikhlas karena kandungannya berisi tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. 10 juz berarti ya, setara dengan 10 juz Al-Quran. Fafi sahihil Bukhari min hadithi Abi Sa'id, dari Sahih Bukhari, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ada seorang sahabat yang mendengar sahabat yang lain membaca qul huwallahu ahad diulang-ulang sama dia. Falamma asbaha, ketika keesokan paginya, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mendengar tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, diceritakan sama orang ini. Tadi malam saya mendengar ada orang yang baca qul huwallahu ahad diulang-ulang terus. Wa ka'anna ar-rajul yataqalluha, seakan-akan orang ini meremehkan atau menganggap itu adalah hal yang aneh gitu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah. Apakah ada di antara kalian yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat berat. Bagaimana dia membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka baru kemudian Nabi mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Ya, Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, ada banyak hadits yang semakna dengan hal ini. Namun perlu untuk dipahami bahwa yang dimaksud dari sepertiga Al-Quran adalah itu dari sisi al-jaza, dari sisi pahala, bukan dari sisi ijza, bukan dari sisi kecukupan. Maknanya, oke, kalau dari sisi pahala, orang yang membaca Qul huwallahu ahad, dia diberi pahala seperti orang yang membaca 10 juz Al-Quran. Ya, dengan pahala yang sama, iya, dengan pahala yang sama dia mendapatkan itu. Tapi tidak dari sisi kecukupan. Maknanya adalah ketika Anda membaca, kita membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka kita sudah hatam Al-Quran, gak perlu baca surat yang lain. Enggak. Tetap wajib baca surat yang lain. Meskipun mendapatkan keutamaan seperti itu, tetap dia wajib membaca surat-surat yang lain. Wajib dia membaca Al-Baqarah, wajib dia membaca An-Nisa, wajib dia membaca Ali Imran, dan terus. Semua surat-surat Al-Quran wajib dia baca. Ini sama seperti misalnya Nabi SAW, atau apa pahala yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, haji bersama Rasul SAW. Itu kan keutamaannya kan. Baik, ada orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, apakah setelah umroh di bulan Ramadan gugur kewajiban hajinya? Atau tetap wajib haji? Tetap wajib haji, meskipun dia mendapatkan pahala haji bersama Nabi SAW. Maka perlu dibedakan antara dari sisi mendapatkan pahala dan dari sisi tetap belum cukup, dia tetap diwajibkan untuk melakukan yang lain. Ya. Anak kecil yang belum baligh dijak haji, ya, dia diajak melaksanakan ibadah haji. Pulang haji, dia dapat pahala atau enggak atas hajinya? Dapat pahala dia atas hajinya itu. Tapi ketika dia baligh, apakah sudah enggak wajib haji? Tetap wajib haji. Ya, mendapatkan pahala haji belum tentu menggugurkan kewajiban hajinya. Ya. Apalagi misalnya, oh ya, sholat syuruk. Ya, sama, itu juga tidak menggugurkan. Tetap dia diwajibkan melaksanakan haji tersebut. Nah, dan seterusnya, mungkin nanti bisa dicari lagi contohnya. Kemudian diantara keutamaannya, anna qira'ataha takfi minasyarr. Membaca surat Al-Ikhlas itu bisa mencegah keburukan-keburukan. Wa tamna'uhu wa qad thabata fi sahihil Bukhari an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi qara'aha ma'al mu'awwidhatain wa masaha mastata'a min jasadihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau beranjak ke tempat tidurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Qul huwallahu ahad ditambah mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan ke jasadnya apa yang beliau mampu untuk menjangkaunya. Ini diantara aktivitas sebelum tidur, yaitu membaca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ya ditiupkan dan diusapkan ke bagian tubuh yang mudah dijangkau sama dia. Nah, ini kalau ini kan banyak ya keutamaan-keutamaan Al-Ikhlas, nanti mungkin bisa dicari sendiri. Tapi itu yang sahih tadi. Ada keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas yang maudhu, palsu bahkan.
Maka nggak perlu ini kita toleh, nggak perlu ini kita amalkan. Kaidahnya kata para ulama, fis sahih ghunyatun 'anid dhaif. Pada hadits-hadits yang sahih sudah ada kecukupan dari hadits yang dhaif atau yang maudhu'. Nah, ini sekedar contoh. Disebutkan katanya, man marra bil maqabir thumma qara'a qul huwallahu ahad. Barang siapa yang lewat kuburan, seperti kuburan-kuburan ini bahaya biasanya. Barang siapa yang lewat kuburan, kemudian dia membaca qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas, u'tiya bil ajri, u'tiya minal ajri bi'adadin minal amwat. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah mayit yang ada di kuburan itu. Lewat girian, ya, baca qul huwallahu ahad, kita dapat pahala sebanyak mayit yang ada di pegirian itu. Ini hadis palsu, jangan diamalkan. Ya, sekali lagi, ini hadis palsu, jangan diamalkan. Ya, yang sahih-sahih tadi sudah banyak. Baca qul huwallahu ahad ya ketika kita mau tidur. Ya, kemudian ketika sholat membaca qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ada banyak hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan surat Al-Ikhlas yang sahih. Adapun yang dhaif, yang palsu, nggak perlu kita amalkan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut lagi ke kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata Allah, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, al-khitabu lirrasuli alaihi salatu wassalam. Yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Nah, kalau di sini kan nampak ya, kalau Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalimat ini dan ayat-ayat yang semacam ini, qul, ngomong wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Ya kan? Ini menunjukkan yang berfirman bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi yang diajak bicara dalam ayat ini. Maka kok bisa kemudian dikatakan bahwa Al-Quran karangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Al-Quran itu adalah salinan dari kalamullah yang diucapkan kembali oleh Nabi dengan gaya bahasanya Nabi? Enggak, murni ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah Allah berfirman. Demikianlah Allah berucap. Walil ummati aidan. Ya, qul di sini secara khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga untuk umat beliau. Huwallahu ahad. Jawablah, katakanlah bahwasanya Allah itu dialah Allah ahad. Huwa dhamirus sya'n inda al-mu'rabin. Walafdul jalalah Allah huwa khabarul mubtada wa ahad khabaru than. Ini dari sisi nahwu ya. Kita lewati saja daripada pusing nanti. Allahus samad jumlatun mustaqillah. Allahu ahad ay huwallah alladzi tatahaddatsuna anhu wa tas'aluna anhu ahad. Dialah Allah yang kalian wahai orang-orang Quraisy selama ini membicarakannya, yang selama ini kalian bertanya-tanya tentangnya. Dia itu satu, artinya tidak ada sekutu. Dia sendirian dari sisi rububiyahnya, ya, satu-satunya dari sisi rububiyah. Artinya tidak ada yang menciptakan selain dia, tidak ada yang memberi rizki selain dia, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang menguasai selain dia, tidak ada yang mengatur selain dia. Dari sisi uluhiyah, dia satu-satunya, dia sendirian yang berhak untuk disembah. Selain dia tidak berhak untuk disembah. Dan yang ketiga, sendirian dari al-asma wa sifat. Dia satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Selain dia tidak memiliki sifat-sifat yang mulia itu. Ya, dia ahad. Nah, ahad ini termasuk al-asmaul husna ya. Termasuk diantara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dimasukkan oleh para ulama sebagai
al-asma al-husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-ahad, demikian juga al-wahid, sama ya, al-ahad, al-wahid, al-wahidul qahhar ya, al-wahid itu juga nama Allah Azza wa Jalla. Allahu ahad, ahad ay mutawahhid bi jalalihi wa 'azamatihi. Dialah yang tunggal, yang satu-satunya dari sisi keagungannya dan kemuliaannya. Laisa lahu mathil, tidak ada yang serupa, yang semisal dengannya. Wa laisa lahu syarik, tidak ada sekutu baginya. Bal huwa mutafarridun bil jalali wal 'azamati azza wa jalla. Dialah yang sendirian. Ya, dialah yang sendirian dalam kemuliaan dan keagungan. Ya, maka ahad menjadikan Allah harus disendirikan, kudu ijenan. Ya, Allah sendirian, ijenan. Nggak boleh ada selain Allah yang menyertainya. Ya, tidak ada selain Allah yang boleh untuk masuk-masuk di dalamnya. Jadi area yang khusus bagi Allah tiga tadi, rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ini area khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, harus Allah yang sendirian di situ. Gak oleh ana sing liyane mlebu-mlebu ngono, gak oleh. Ya, ada yang mau memasukkan Nabi Muhammad SAW ke sini, gak boleh. Nabi SAW gak nang kono nggone, bukan di situ tempatnya. Ya, ada wali-wali mau dimasukkan ke situ juga. Katanya ada wali-wali kutub itu juga ikut mengatur sebagian urusan alam semesta. Naudzubillah. Ya, dia diberi kuasa sama Allah untuk mengatur sebagian urusan alam semesta. Bahkan ada yang mengatakan, ya kalaulah bukan karena aku malu kepada Allah, aku akan padamkan neraka jahanam. Wih, ono wali sing iso ngono, masyaallah. Ya, aku akan padamkan neraka jahanam. Ini nggak boleh. Tidak ada selain Allah yang boleh masuk di areanya itu. Itu area khusus Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu ahad. Allahus samad jumlatun mustaqillah. Ini adalah kalimat yang merdeka. Maksudnya tidak ada kaitan dengan, tidak nyambung dengan ayat sebelumnya. Maksudnya tidak nyambung, tidak jadi satu redaksi. Tapi kalau pembahasannya tetap nyambung, karena yang dibahas di sini Allah Azza wa Jalla. Bayyanallahu ta'ala annahu as-samad. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa dia adalah as-samad. As-samad juga termasuk nama Allah. Ya, as-samad juga termasuk nama Allah. Ajma'a ma qila fi ma'na annahu al-kamilu fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Dan yang paling bagusnya kalimat as-samad maknanya adalah al-kamil fi sifatihi, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Ya, as-samad itu yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak membutuhkan makhluknya. Semua makhluk bergantung kepada Allah, namun Allah tidak bergantung kepada siapapun. Itu maknanya as-samad. Karena sempurnanya Allah, maka semua makhluk bergantung kepadanya, namun dia tidak bergantung kepada siapapun dari makhluknya. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas anna as-samad huwal kamil fi ilmihi, al-kamil fi hilmihi, al-kamil fi izzatihi, al-kamil fi qudratihi ila akhiri ma dzakara fil athar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa as-samad adalah yang sempurna ilmunya, yang sempurna kemuliaannya, yang sempurna keagungannya, yang sempurna, ya kalau mau ditambahkan pendengarannya, penglihatannya, ya, yang sempurna kekuatannya, kekuasaannya dan seterusnya. Semua sifat-sifat Allah itu sempurna. Beda sama kita. Sesempurna-sempurnanya kita tetap ada ketidaksempurnaannya, tetap ada batasannya. Ya, oh enggak Ustaz, saya pendengarannya itu paling sempurna. Ya, di masjid ini penglihatannya yang paling sempurna itu penglihatan saya. Ya. Saya enggak ngelihat sesuatu enggak burem. Ya, kalau yang lain mungkin sudah burem ngelihat sesuatu. Saya enggak sempurna penglihatannya. Ya, sesempurna-sempurna penglihatan kita tetap ada aibnya. Ya, patenono lampu. Bisa lihat enggak?
Nah, bisa lihat ya. Pendengaran juga demikian, kekuatan juga demikian. Namun tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Semua sifat-sifat Allah itu di puncak kesempurnaan. Wa hadza ya'ni annahu mustaghnin an jami'il makhluqat li'annahu kamil. Nah, karena sempurnanya Allah, berarti Allah nggak butuh dengan makhluknya. Dia sudah sempurna. Kita yang nggak sempurna butuh kepada yang sempurna. Wa warada aidan fi tafsiriha anna as-samad huwa alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiq fi hawaijiha. Wa hadha ya'ni anna jami'al makhluqat muftaqiratun ilayhi. Wa ala hadha fayakunu al-ma'na al-jami' lis-samad huwa al-kamil fi sifati alladhi iftaqarat ilayhi jami'u makhluqatihi. Ini sama seperti tadi. As-samad artinya juga adalah yang dibutuhkan oleh makhluk. Kebutuhan-kebutuhan makhluk itu pasti dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memenuhi kebutuhan makhluk hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun membutuhkan sesuatu apapun dari makhluk. Jadi jangan dianggap Allah itu butuh kepada makhluknya. Ini yang sering jadi syubhat ahlil bidah. Allah istawa 'alal arsy. Allah berada di atas arsy. Mereka menolak, enggak. Kenapa? Allah enggak butuh sama arsy. Iya, gak nyambung ini. Siapa yang bilang ketika Allah berada di atas arsy berarti Allah butuh sama arsy? Tidak. Kita juga sepakat mengatakan Allah enggak butuh sama arsy. Tanpa arsy Allah tetap sempurna enggak? Tetap sempurna. Tapi ya terserah Allah lah. Mau menjadikan arsy sebagai singgasananya, ya kan? Menjadikan malaikat sebagai tentara-tentaranya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menunjukkan Allah butuh kepada makhluk ketika Allah melakukan sesuatu yang di situ Allah melibatkan makhluk. Contoh, Allah mengutus Jibril kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu. Apakah Allah nggak bisa menyampaikan langsung kepada Nabi SAW? Bisa. Nabi Musa nggak pakai perantara Jibril. Langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa direct. Tapi ketika Allah memerintahkan Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, apakah Allah butuh sama Jibril? Nggak butuh. Nah terus kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini kaidah penting. Allah ojo ditakoni. Allah jangan ditanya kenapa dia begini dan begini. Nggak usah ditanya. Karena manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita nggak perlu bertanya apa fungsinya Allah menjadikan arsy sebagai singgasananya. Kenapa Allah kok mengutus malaikat? Kan Allah bisa langsung. Kenapa kok Allah begini? Kenapa ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak layak? Ya, terserah Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah itu maha berbuat apapun yang Dia inginkan. Tanpa perlu ditanya kenapa Allah berbuat demikian dan demikian. Yang kita yakini apapun yang dilakukan sama Allah pasti hikmah. Pasti hikmah, pasti bijak, pasti khair. Tidak ada perbuatan Allah yang syarr. Semua perbuatan Allah adalah khair, kebaikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan satu ayat, insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat yang berikutnya, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.